Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama, meskipun tidak dengan bertatapan muka, tapi kami percaya bahwa melalui sarana yang Tuhan sediakan, teknologi yang Tuhan sediakan ini, kami tetap bisa berkumpul bersama-sama, kami boleh sharing, kami boleh mendapat berkat, dan kami boleh membagikan firman Tuhan melalui teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak, pada saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh acara yang gereja di mana kami boleh berbakti ini Tuhan, GBI Victorious Family adakan, biarlah ini boleh menjadi acara-acara yang memberkati kepada kami semua, memberkati kepada setiap para pendengarnya juga. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan bekerja lebih lanjut, sehingga setiap anak orang yang mendengarkan Tuhan, mereka boleh diberkati dengan luar biasa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk semua rekan-rekan kami yang mungkin belum bersama dengan kami atau yang sudah pada saat ini bersama dengan kami. Kami percaya kami semua boleh sharingkan apa yang harus kami lakukan, dan kami juga berdoa untuk Pastor Monik juga yang akan memimpin seluruh pembicaraan ini dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat urapan dari surgawi sehingga semuanya kami boleh diberkati. Kami juga berdoa untuk senior pastor kami bahwa Profesor Abraham Konrad Supit dengan Ibu Livina juga, dan biarlah Tuhan yang sudah mempercayakan untuk memimpin kami semua, menggembalakan kami semua, biarlah boleh memberikan suatu masukan-masukan kepada kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dalam wadah yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan pimpinan perlindungan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memimpin semua dan menyertai kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Hadi untuk doanya. Shalom saudara-saudara sekalian yang diberkati dimanapun saudara berada. Kita saat ini bersama-sama kembali bertemu di acara Keluarga Berkemenangan. Kami tahu melewati masa-masa, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini, banyak kali kita melewati tantangan-tantangan. Hari ini kita bersama-sama dengan sepasang suami istri yang mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan saya lihat pelayanannya diberkati Tuhan luar biasa. Bersama kita Pastor Imam Darmawan dan Ibu Lisa, kita akan berbincang-bincang dengan hambanya bagaimana mereka menerima Tuhan dan bagaimana bisa terus sampai saat ini menjaga api roh itu sehingga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Shalom Bapak Imam dan Ibu Lisa, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, luar biasa semua. Juga kepada jemaat terkasih, kepada pendengar, dan juga pada sahabat-sahabat leader, Pak Gembala, Ibu Gembala semuanya, luar biasa semua. Dan kami harapkan dan kami terus berdoa, ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Pak Imam, dan Ibu Lisa sudah diberkati dengan dua putri yang luar biasa, lucu, baik, pinter, dan bukan hanya berkat di dalam keluarga, tetapi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, kami melihat tangan Tuhan menyertai. Amin. Mau tahu lebih lagi nih, apakah Pak Imam dan Ibu Lisa mengenal Tuhan sudah dari usia muda atau dari kecil atau lahir sudah dalam keluarga Kristen yang udah kenal Tuhan? Boleh ceritakan sedikit apa perjalanan? Ya, puji Tuhan ya. Jadi saya mengenal Tuhan itu sejak dari sekolah SD, SMP, SMA itu saya sekolah di sekolah Katolik. Tapi saya mengenal Tuhan hanya sebatas pengenalan Tuhan ya sebagai mata kuliah agama pada saat itu kenal, tapi saya tidak mengalami perkenalan secara intim dengan Tuhan. Jadi saya mengenal Tuhan itu hanya mata pelajaran agama yang diberikan pada waktu saya sekolah di SD, SMP, SMA. Nah, terus berjalan sampai saya lulus kuliah, menikah pun saya belum mengenal Tuhan dengan intim. Oh, terus sebentar Pak Imam. Jadi waktu
tadi Pak Imam bilang menikah belum kenal Tuhan dengan intim. Apakah sebelum menikah Ibu Lisa sudah kenal Tuhan atau belum, Bu? Kenal Tuhan tapi ya masih pasif, Bu. Oh gitu ya, iya Belum. iya. Iya. Tapi oke, jadi ya Pak Imam sudah tahu, tapi hanya sebatas pengetahuan dan Ibu Lisa masih ya tahu tapi mulai ke gereja gitu. Jadi dua-duanya nih Iya, iya. kenalnya nih Pak Imam sama Ibu nih kenalnya di mana nih? Kenalnya Gereja di atau bukan di di tempat di kampus kuliah. oh di kampus. Pada waktu pendaftaran Waduh. 18 Agustus ya. Agustus 18. Iya, Agustus 20 ya. 20 Agustus tahun 1990. Waduh, udah lama ya. Iya. Oke, jadi menikahnya udah berapa tahun nih? 10 tahun kemudian menikah. Oh, Tahun jadi 2000. pacarannya 10 tahun, terus tahun Iya. 2000, wah, Ah, masa adaptasinya lumayan ya. Kenapa lama begitu? Kalau kita boleh tahu, kenapa lama begitu, Pak Imam? yang satu pertama harus kerja kumpulin duit Wah, mantap untuk ya. merit. Oke. Sampai kekumpul baru butuh waktu 10 tahun Kemudahan juga ya. untuk Oh. kumpulin duit. Wah, jadi Bu Lisa juga melihat dalam waktu masih pacaran, Bapak juga sudah mempunyai visi, tidak Ya. tergantung dengan orang tua. Ya. Karena Ya. kita waktu menikah kan, ya kita membangun keluarga sendiri. Dan tantangan-tantangan juga kita lewati tentunya bersama Tuhan, tetapi suami Ya. istri yang punya visi yang sama-sama itu kuat sekali. Oh, jadi 10 tahun baru menikah. Kemudian waktu menikah sudah kenal, jadi udah kenal Tuhan dong ya, udah terima Tuhan dong ya Pak Imam ya, udah bekerja. Belum. Oh belum. Masih apa ya? Masih tegar rengkuh. Oh oke. Masih belum mengenal Tuhan. Jadi tahun 2000 saya menikah. Diajak ke gereja masih belum mau, Bu. Oh, siapa yang ngajak ke gereja? Ibu Lisa yang ngajak ke gereja ya? Ajak suami saya untuk ke gereja, tapi masih Lalu boleh ceritakan dari tawar hati, saya ngebayang Ibu Lisa berdoa pastinya supaya Bapak kenal Tuhan, terima Tuhan. Waktu berdoa, tapi tadi Pak Imam bilang saya masih tegar tengkuk. Nah, kapan nih hati tegar tengkuknya itu mengalami kasih Tuhan? Ya, tahun 2000 saya menikah. Pada saat menikah itu mestinya kan harus ada pemberkatan kan. Jadi istri saya Kristen, saya masih KTP agama bukan, masih agama yang lain ya. Cuma tapi agama hanya sekedar KTP. Tapi pada saat itu saya pun masih berkeras untuk nggak mau diberkati di gereja pada waktu merit tahun 2000. Karena saya pada saat itu belum mengenal gereja dan juga saya berpikiran ya buat apa saya menjadi orang Kristen, kan lebih baik saya begini-begini aja, karena saya dalam hidup saya pun saya nggak menyakiti orang, nggak merugikan orang, nggak bikin seseorang, ya berjalan. Saya nggak butuh apa yang namanya ke gereja bertuhan, apa saya pikir saya nggak butuh, jadi ya berjalan aja. Belum butuh Tuhan lah ya, karena semua Tuhan. keadaannya baik. Keadaan baik, saya tidak butuh Tuhan, jadi saya juga nggak merugikan orang, nggak menyakiti orang lah. Saya pikir ya berjalan ini aja, buat apa saya harus meluangkan waktu ke gereja, meluangkan waktu untuk baca Alkitab segala macam. Saya pikir ya berjalan ya seperti yang sudah selama ini saya jalankan sebelumnya begitu. Ada kesibukan, pekerjaan segala macam ya dari tahun 2000. Lalu titik balik kehidupan saya itu terjadi pada tahun 2005. Titik balik pada saat itu. Saya pun tidak pernah berpikir untuk bisa pergi ke gereja, untuk bisa baca Alkitab segala macam gitu. Nah, titik balik itu terjadi pada tahun 2005. Oh, coba apa nih? Kita pengen tahu nih, orang yang tegar tengkuk
istrinya sudah mendoakan, mengajak ke gereja. Mungkin waktu Pak Imam tidur, Ibu Lisa tumpang tangan di atas kepalanya Pak Imam ya, supaya hati itu Roh Kudus menjamah dan melembutkan hati. Tetapi 2005 dijamah Tuhan. Wah, Ya, apa nih? Apa yang membuat titik balik itu? pada saat itu, pada saya masih ingat 18 Agustus tahun 2005 itu, karena ada masalah dari pekerjaan bisnis saya, Tuhan mengizinkan saya untuk masuk di dalam penjara. Oh. Nah, pada saat itu, hari pertama saya masuk dalam penjara itu, ya, tentu semuanya itu tidak ada yang mau berpikir masuk penjara apa segala macam ya. Tapi saya percaya semua itu adalah rencana Tuhan dan berkat Tuhan terbesar pada saat itu saya masuk ke dalam penjara pada saat itu. Ya, setelah saya menyadari. Pada saat itu tahun 2005 itu pada saya ditangkap Tuhan, ditangkap masuk penjara, itu saya berpikir saya orang paling sial pada saat itu. Tapi secara saya berpikir saat ini, saya berpikir itu berkat Tuhan yang luar biasa pada saat itu. Tuhan mengizinkan saya ya untuk diproses di dalam penjara. Pada waktu saya masuk dalam penjara itu, lalu ada saudara saya memberikan saya sebuah renungan firman Tuhan. Hari pertama itu saya masuk penjara. Itu renungan firman itu namanya ini nih, saya bawa nih, air hidup nih. Ini luar biasa, ini berkat luar biasa, renungan harian ini. Jadi selama hari kedua saya di penjara itu saya mulai baca hari per hari. Kalau kita lihat ya, hari per hari ini kan per hari. Yeah. Ini setiap renungan firman itu saya baca ya. Disitulah saya mendapatkan kekuatan pada saat saya membaca tuh firman Tuhan. Saya baca pagi jam 8 sampai jam 9 saya baca, padahal ini satu halaman aja. Tapi saya bisa baca itu selama 45 sampai 1 jam. Lalu malam saya baca lagi. Nah, disitulah Tuhan itu bekerja luar biasa. Pada saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam penjara, Tuhan gak langsung bebasin saya. Tapi dia masih memproses saya di dalam penjara itu. Ya, dia yang pertama yang Tuhan lakukan pada saya itu, Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menghadapi masalah, kesulitan, persoalan. Kan kita tahu kan, kalau dalam penjara itu tentunya penjara yang saya alami itu penjara disebut juga penjara kelas kambing. Ya, kayak gimana tuh? Maksudnya kelas kambing kayak gimana? Saya satu sel dengan 23 orang. Wow. Lalu saya tidur, saya campur dengan kriminal, pencoleng, perampok, penodong, ya, terus kejahatan kekerasan, sama tukang peras, terus saya jadi sama orang yang aib segala macam, ya, itu saya campur jadi satu. Bahkan saya tidur itu pakai tikernya tiker rombeng yang udah bolong-bolong, yang bekas orang aib, tapi tetap aja saya tidur situ juga. Terus bantal pala yang saya pakai itu aqua 1,5 liter yang saya isi air, saya bungkus dengan koran, itu sebagai bantal pala saya pakai. Nah, terus kehidupan sana itu lalu sendok yang saya pakai untuk makan, selama saya 2 bulan di sana, sendok itu nggak pernah saya cuci. Bagaimana saya cuci? Karena airnya itu lebih kotor. Aduh. Jadi hanya saya lap-lap pakai tisu. Lalu di sana itu kan bertemu dengan orang-orang yang stres, orang-orang yang hidupnya penuh dengan tekanan, kesulitan, stres. Jadi mudah sekali terjadi pertikaian antar sesama narapidana. Nah, itu yang membuat saya stres. Saya dulu merasa saya itu domba di tengah serigala. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Sejak hari pertama saya mengenal Tuhan yang Juru Selamat, ya, Tuhan itu memberikan saya kekuatan. Dari firman Tuhan yang saya baca itu, Tuhan itu memberikan saya kekuatan. Sehingga masalah, tantangan yang saya hadapi itu, ya, itu saya tuh benar kuat menghadapi masalah khusus sana. Bahkan ada teman-teman yang satu sel saya, ada 2 orang teman saya itu yang mau bunuh diri. Dia bunuh diri minum cairan pembersih lantai. Waduh. Nah, dua-duanya minum cairan pembersih lantai. Tapi nggak meninggal, nggak mati. Cuma dibawa ke rumah sakit. Karena begitu keras tekanan sana. Tapi puji Tuhan, saya
Tuhan memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Padahal saya tidur di kasur ya, bukan kasur ya, di yang tempat yang rombeng begitu, yang tentu panas, tidurnya cuma pakai tikar rombeng, nggak ada bantal, nggak segala macam, jauh dari sini. Sampai saya tuh saudara saya nggak boleh saya besuk istri, apalagi orang tua, saudara saya nggak, saya bilang saya larang untuk besuk, karena kalau dia melihat saya keadaan sulit begitu ya, mereka nanti tambah down dan saya begitu. Right. Tapi ya puji Tuhan, berkat yang saya terima itu, disitulah saya bisa mengenal Tuhan. Tuhan mengajarkan saya, kalau saya masih di luar dalam penjara, mungkin saya belum mengenal Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih karunia Tuhan paksa saya untuk dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi keputusan yang saya ambil pada situ ya, saya mendekat kepada Tuhan dan saya mengambil keputusan yang paling tepat, yang paling benar sepanjang hidup saya, seumur hidup saya untuk mengenal Tuhan dan mendekat Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Amin. Saudara yang dikasihi, kita tadi mendengar bagaimana seorang suami yang tegar tengkuk, tetapi penyertaan Tuhan, saya percaya juga karena ada doa dari seorang istri. Walaupun mungkin kelihatannya sepertinya ya cuma doa, tetapi saudara-saudara, doa seorang istri itu juga mempunyai kuasa yang luar biasa, karena hati kerinduan daripada istri adalah kerinduan Tuhan untuk keselamatan. Dan saudara yang dikasihi, keselamatan di dalam keluarga adalah kerinduan Tuhan, adalah berkat Tuhan yang istimewa. Bahkan janji firman Tuhan, Tuhan juga katakan, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, bukan karena, satu orang selamat, langsung instantly semuanya akan selamat. Tetapi karena satu orang yang selamat itu beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu berperkara. Dan melihat, kita mendengar bagaimana Pak Imam melewati masa-masa sulit. Saudara bayangkan, masuk penjara, tetapi di dalam penjara tadi dibilang, waktu saya masuk, saya pikir itu sial. Waktu kita belum mengerti, tentu saudara, kita bisa berpikir, kok saya masuk tempat seperti ini? Satu kamar, 23 orang. 23 orang bukan orang yang sehat atau baik atau yang sukacita, yang happy. Enggak, saudara. Di dalam penjara itu banyak orang yang bermacam-macam. Tadi Pak Imam katakan ada yang pembunuh, pencuri, bahkan ada yang sakit AIDS. Segala macam karakter-karakter, tentunya mempunyai karakter yang cepat sensitif karena mereka juga pasti ada luka di hati ya. Dan saya bayangkan Pak Imam pada saat itu ada di dalam penjara bersama orang-orang yang gampang sekali marah, tetapi ada penyertaan Tuhan. Bagaimana penyertaan yang kita lihat? Satu, yang simple sekali, menerima renungan harian, menerima firman Tuhan. Tetapi buku yang kecil itu, yang cuman, ya kecil banget, waktu dibaca, waktu direnungkan, firman Tuhan itu berkuasa, saudara-saudara. Waktu kita makan, itu seperti makanan roh, itu bukan seperti itu. Coba, saudara, makanan rohani yang kita makan bukan dibaca saja. Tadi Pak Imam bilang, saya renungkan satu halaman bisa baca 40 sampai 1 jam. Berarti itu kan dibaca, dipikirkan, direnungkan lagi, dibayangkan lagi, terus sampai itu memberi kekuatan. Waktu inner man, rohaninya dari Pak Imam bertambah, iman bertambah, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus, saudara-saudara. Pikirannya juga menjadi kuat, pikiran tubuhnya juga menjadi kuat. Itu hanya kelihatannya penyertaan yang simpel, tetapi penuh kuasa. Di dalam penjara ada kekuatan Tuhan.
saya percaya itu adalah perjumpaan Pak Imam, boleh dibilang yang pertama dengan Tuhan, dengan kuasa firman Tuhan yang memberi kekuatan. Karena tidak mudah kan, tadi Pak Imam juga bilang 2 orang mau bunuh diri. Saya tidak heran, saudara-saudara, kalau kita mungkin nih saudara tidak ada di dalam penjara secara fisik. Tetapi saudara mungkin ada merasa atau ada di dalam penjara kehidupan di mana tantangan itu begitu banyak. Saudara di depan seperti bukan 23 orang, tetapi 23 masalah di depan saudara. Tapi dengar baik-baik saudara-saudara. Tadi Pak Imam sudah katakan, firman Tuhan yang memberi kekuatan. Bukan berarti semuanya sudah smooth. Betul ya Pak ya? Bukan smooth. Tetapi kekuatan itu loh. Kekuatan itu loh yang membuat kita bisa tenang. Kekuatan itu loh yang bisa membuat kita pikiran lebih jernih, fokus. Dan saya percaya di dalam penjara pun tadi Pak Imam sudah katakan, saya minta keluarga saya tidak besuk saya. Kenapa Pak Imam? Kenapa saudara istri Ibu Lisa dan orang tua tidak boleh besuk Pak Imam? Karena kondisinya itu menurut saya sungguh tidak enak. Jadi saya nggak mau saudara-saudara saya itu melihat kondisi-kondisi yang tidak enak juga begitu. Biar saya aja yang merasakan kondisi yang tidak enak itu. Biar kalau apalagi istri ya, saudara-saudara yang lain itu biar nggak usah melihat keadaan ini. Biar saya aja yang melihat merasakan keadaan seperti itu. Ya, gitu. Kembali lagi saudara. Di sini saya melihat seorang a leader in the family, ya, di mana dia berdiri untuk walaupun keadaannya tidak enak, walaupun saya percaya sebagai suami, sebagai anak daripada orang tua pasti rindu sekali untuk bertemu dengan keluarga, tetapi he stand untuk menjaga, melindungi keluarga. Lebih baik saya yang tidak enak, keluarga saya tidak melihat keadaan saya. Yeah. Pikiran ini saya pikir tentunya kekuatan ini, cara berpikir seperti ini karena ada firman Tuhan, kekuatan, kuasa firman Tuhan yang sudah mengalir di dalam kehidupan Pak Imam. Dan saya percaya dalam hari-hari saat itu pun pasti Ibu Lisa mendoakan, bahkan mendoakan lebih lagi. Begitu ya Bu ya. Bagaimana, saya boleh bertanya dengan Ibu Lisa, pada saat Bapak ada di penjara, bagaimana Bu, Ibu menghadapi masa-masa seperti itu sebagai seorang istri? Ya. Khawatir ya? Takut iya, mungkin. Khawatir. Walaupun dia tidak bicara, dia dalam keadaan di dalam seperti apa, tapi saya tahu pasti susah di dalam itu. Jadi ya paling saya berdoa. Ya, berdoa, saudara-saudara. Dan Tuhan itu mendengar doa kita. Mungkin saat ini saudara ada di keadaan seperti Ibu Lisa pada saat itu. Di mana sepertinya, aduh, keadaan kok begitu memenjarakan, tidak ada jalan keluar. Pengennya cepet-cepet suami keluar, pengennya kita cepet-cepet keluar dari keadaan ya Bu ya. Tantangan, masalah. Saudara berdoa, never give up, saudara-saudara. Jangan pernah menyerah sama Tuhan. Tetap berdoa, tetap beriman, teruskan. Karena Tuhan sedang berperkara. Buktinya, walaupun Ibu Lisa tidak melihat Pak Imam, tapi koneksi melalui doa kepada Tuhan dan melepaskan berkat untuk keluarga, untuk suami. Berkat itu ada, special, karena pengurapan Tuhan turun atas setiap doa yang dipanjatkan oleh istri atau oleh suami, saudara-saudara. Dan di dalam sel penjara, Tuhan mulai mengubah hati tegar tengkuk menjadi lembut, mulai membuka hati untuk firman Tuhan. Dan di situ Pak Imam baru mengerti Tuhan ya Pak ya? Iya, saya baru mengenal Tuhan dari dengan firman itu ya. Disitulah saya pada saat saya masalah itu benar-benar ya, di mana saya bergantung kepada manusia, bergantung pada materi ya, itu benar-benar tuh
sudah tidak bisa. Jadi pengenapan dari firman Tuhan hanya kita bergantung hanya pada Tuhan saat itu. Saya bergantung pada Tuhan, saya bawa dalam doa. Luar biasa. Karena saya bergantung pada manusia, pada materi saya itu sama sekali itu nggak bisa membantu menyelesaikan masalah. Lalu saya berserah kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan dari dengan firman yang saya baca, saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Doa saya pada saat itu, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya, itu suatu di saat itu saya masuk ke dalam satu bengkel rohani di sana, di mana saya seperti retret ya, untuk dibentuk Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat, untuk diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada saat itu. Ya, karena itu sekarang tadi Pak Imam bisa bilang penjara dari sial bisa menjadi berkat. Karena di situ diproses masuk ke dalam penjara babak belur, ya. Tetapi keluar dari penjara indah karena telah menerima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Firman Tuhan juga mengatakan di Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan saudara yang dikasihi, di dalam penjara saya melihat mujizat terjadi. Seperti waktu Paulus ada di dalam penjara, saat itu Paulus mengalami ada gempa bumi dan akhirnya mereka boleh keluar. Tetapi ini saya lihat lebih lagi daripada itu. Di dalam penjara, Saulus menjadi Paulus yang tegar tengkuk menerima Yesus. Dan bukan itu saja, dari perjumpaan dengan Tuhan, keputusan yang tepat mengikut Tuhan, saya percaya mengubah kehidupan Pak Imam. Sebelum kita tutup, boleh share sedikit Pak Imam, bagaimana perubahan hidup Pak Imam sebelum dan sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, ketika saya menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, yang seperti saya katakan bahwa Tuhan pada saat itu masalah saya tetap ada, tapi pada saat Tuhan memberikan saya kekuatan. Tuhan saya memberikan saya begitu kuasa kekuatan, walaupun pada saat itu banyak tantangan, kesulitan, masalah, situasi kalau dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, itu situasi masalah yang sangat berat pada saat itu yang kami hadapi. Tapi Tuhan luar biasa loh. Tuhan memberikan saya kekuatan diberikan Tuhan. Masalah tetap ada, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Lalu bersama dengan Tuhan saya bisa menyelesaikan masalah, satu demi satu masalah bisa saya selesaikan dengan Tuhan. Akhirnya sampai saya bebas ya, semuanya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Secara mata, secara telinga itu kesulitan masalah itu begitu, tantangan yang begitu besar pada saat itu. Jadi satu hal yang saya lihat ya, bahwa Tuhan hadir dimanapun juga. Tuhan tidak hanya hadir di gereja bintang 5, di gereja besar, tempat-tempat mewah. Tuhan juga hadir di tempat kumuh, di mana orang-orang benci pada tempat kumuh. Tuhan hadir ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Walaupun di tempat kumuh, di penjara sekalipun ya, tempat yang sulit, yang orang yang tidak mau sana, Tuhan hadir. Jadi Tuhan hadir ketika kita membuka hati. Maka pada saat ini ya, walaupun kita tidak terpenjara secara fisik, tapi banyak juga teman-teman yang terpenjara secara rohani. Buka hati kita untuk mengenal Tuhan, ambil keputusan yang baik ya. Dan jangan lupa renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan belajar menjadi pelaku firman. Tuhan yang menyertai kita semua. Terima kasih Pastor Imam, saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tadi saya sudah katakan, beliau bukan saja melayani di gereja, tapi dimanapun
dari sejak perjumpaan dengan Tuhan Yesus, melayani, bahkan saya juga melihat pelayanannya di jalan-jalan, di tempat-tempat di mana orang tidak melihat, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, yang tetap mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Dan saat ini, dimanapun saudara berada, saudara-saudara yang dikasihi, biarlah kita melihat beberapa foto di ini pelayanan daripada Pak Imam di pinggir jalan, di rel kereta api, dan ini bukan beliau begitu sering pelayanan keluar-keluar untuk menyatakan kasih Yesus, memberi pengharapan kepada orang-orang, dan memberitakan Injil kebenaran Tuhan Yesus. Saudara, biarlah saudara pada saat kita sudah menerima anugerah Tuhan yang besar, kita terus sudah jaga hati, tetap beriman, tetap semangat melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dan kalau saat ini, dimanapun saudara berada, saudara sedang ada di dalam penjara, baik secara fisik maupun secara tidak secara fisik, dengan penjara karena tekanan, ada Tuhan Yesus. Tuhan hadir waktu saudara buka hati. Kami mengajak saudara untuk membuka hati dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Amin. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan. Hanya di dalam Tuhanlah ada jawaban. Dan saudara, di Amin. dalam Tuhan ada pemulihan. Setiap Amin. kita yang berdoa, berharap, mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri saat ini pun berada bersama saudara. Dalam keadaan apapun, saudara mungkin saat ini sakit, saudara terpuruk dalam keadaan, saudara sedang lemah, saudara mungkin saat ini putus asa, kami katakan, jangan menyerah, jangan putus asa, karena ada Tuhan Yesus yang mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, bahkan Tuhan Yesus saat ini sedang memeluk saudara, mengasihi engkau, mengampuni engkau, membawa engkau dalam dekapannya lebih lagi. Saudara yang dikasihi, kami mengucap syukur untuk sharing berkat dari Pak Imam dan Ibu Lisa. Ibu Lisa, terima kasih dalam keadaan Pak Imam dalam seperti itu, Ibu sudah menunjukkan dalam kesederhanaan, sepertinya hanya berdoa, tetapi saudara yang dikasih, doa adalah kuasa yang luar biasa waktu kita panjatkan kepada Bapa kita di sorga. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Ibu Lisa, dan viewers, jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan, karena firman Tuhan itu yang memberi kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita boleh kuat mengubah situasi. Sebelum ini kita akan tutup, dan saya akan minta Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Gembala, Pastor Abraham, terima kasih. Boleh kita tutup dengan doa. Baik, kekasih yang dikasih dan berkati Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada, para viewers, yakini, imani, percaya, sesuai kesaksian tadi, firman Tuhan berkata, Wahyu 3 ayat 19, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Tuhan izinkan apapun yang terjadi dalam saudara kekasih kami Imam, karena firman Tuhan kata Matius 10 ayat 30, segala sesuatu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Sebab firman Tuhan kata, rambut di kepala kita pun semua terhitung. Tuhan izinkan itu terjadi, tidak lain tidak bukan, supaya saudara kekasih Imam berbalik dari kesalahan, kejahatan yang membuahkan dosa. Dan saat itu, waktu dia membuka hati, Wahyu 3 ayat 20, Tuhan mengetok pintu hati melalui firman yang dia baca saat itu, yang dia renungkan, yang dia hayati, melalui keadaan kondisi saat itu, di mana dia sedang mengalami keterpurukan. Justru saat itu, dia membuka hati Tuhan untuk makan dan tinggal tetap bersama Yesus. Dan saat ini, melalui doa seorang istri, Yakobus 5 ayat 16b, doa Lisa yang benar di hadapan Tuhan sangat besar kuasanya, sehingga firman Tuhan digenapkan, imam diselamatkan. Bahkan saat ini Kisah 16 ayat 31, satu jiwa telah menerima Yesus Kristus sebagai imam di dalam kehidupan rumah tangga. Dia telah membawa sanak famili, keluarga, kakak beradik, ponakan dan lainnya, menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, apa yang Engkau telah kerjakan, lakukan melalui hamba-Mu Imam,
biar ini terus berkelanjutan, sehingga pelayanan dia, dedikasi dia, prioritas dia yang Tuhan percayakan melalui GBI Victorious Family Ministry tidak berhenti sampai di sini, tapi dia terus mengabdikan kehidupannya bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga dapat melayani dimanapun juga, karena Engkau menyertai dan memberkati kehidupannya. Dan setiap viewers dimanapun berada saat ini, para pemirsa, Anda juga Tuhan sedang panggil, pilih, tetapkan secara khusus, mencari orang-orang yang siap dipakai. Waktu Anda meresponi Yesaya 6 ayat 8, maka tergenapkan. Engkau berfirman, inilah aku, dan jadikan aku menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah tergenapkan dalam nama Yesus. Bagi setiap kekasih Tuhan, sebagai kawal Tuhan, para pemirsa dimanapun, Tuhan akan pakai kita, sebab Tuhan sedang mencari orang-orang menjelangkan tentang waktu yang sudah begitu dekat. Dan saat ini Bapa, ikat kami terus dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu, dalam pengabdian kami masing-masing dimanapun kami berada. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memulihkan, dan Engkau pakai kami dengan cara luar biasa ajaib, dan kami mempersembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah itu merupakan ibadah kami yang sejati. Roma 12 ayat 1. Dan waktu kami memberi dalam segala sesuatu, dalam segala aspek bagi kemuliaan nama-Mu, Engkau balaskan dengan heran, luar biasa ajaib. Sekali lagi, hidup kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, kesehatan kami diberkati, usaha kami diberkati, bisnis kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Karena Engkau sedang mengenapkan, Engkau berfirman Yohanes 10 ayat 10b, Engkau datang untuk memberi hidup, dan Yohanes 10 ayat 10c, hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Abraham Konrad Supit, Ibu, terima kasih. Dan juga Pastor Imam, Ibu Lisa, terima kasih semuanya. Sudah yang dikasihi, sampai jumpa kembali di acara Keluarga Berkemenangan. Jesus love you. Bye. Tuhan berkati.